Ya, shalom, selamat pagi semua. Ya, melanjutkan pembicaraan kita yang kemarin, bahwa kemarin kita mencoba membandingkan antara Daud dan Saul, dan ada beberapa poin yang saya coba angkat. Tapi ada satu poin yang membuat saya berpikir cukup panjang sebenarnya kemarin. 3 poin yang saya coba angkat kemarin bahwa perbedaan antara Daud dan Saul dari nomor 1, bagaimana mereka handle krisis. Bagaimana mereka berhadapan dengan krisis dalam hidup mereka. Kita temukan bahwa Saul itu lead by fear, sementara Daud itu lead by faith. Saul itu dipimpin oleh ketakutan, sementara Daud itu dipimpin oleh iman. Yang kedua, kita belajar yang nomor 2, perbedaan Daud dan Saul dalam hal bagaimana they handle warnings. Bagaimana mereka berhadapan dengan teguran. Kita temukan Saul menjadi orang yang self-defense, orang yang membela diri, sementara Daud menjadi orang yang menggunakan teguran sebagai self-transform, sebagai sarana di mana dia justru mentransformasi diri menjadi pribadi yang lebih baik. Yang ketiga adalah perbedaan antara Daud dan Saul dalam hal bagaimana they handle rejection, bagaimana mereka berhadapan dengan penolakan. Bagaimana mereka berhadapan dengan penolakan. Kita temukan bahwa Saul menjadi orang yang envious, menjadi orang yang iri hati, orang yang membandingkan kebaikannya dengan kebaikan orang, kelebihannya dengan kelebihan orang, kelemahannya dengan kelemahan orang, sementara justru Daud menjadi orang yang belajar untuk menerima satu penolakan. Tapi yang kemarin membuat saya berpikir panjang adalah ketika bicara tentang Saul yang lead by fear, sementara Daud lead by faith. Saya temukan bahwa memang motivasi, saya pikir bahwa motivasi terbesar seseorang dalam bertindak itu ada 2. Ada orang yang bertindak karena ketakutan, dan ada yang orang bertindak karena iman dalam Alkitab, ya, dalam konteks Alkitab. Ketakutan adalah persoalan besar dalam Alkitab. Ketakutan adalah masalah yang sangat besar dalam Alkitab. Bahkan ketika kita temukan Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, saya pernah ajarkan Anda bahwa emosi negatif pertama yang muncul dalam diri Adam dan Hawa justru adalah emosi ketakutan. Ketika Tuhan bertanya, Adam, di manakah engkau? Kemudian Anda tahu tiba-tiba Adam menjawab, aku sembunyi sebab aku takut, aku telanjang. Nah, kalimat aku takut, aku telanjang ini adalah kalimat yang aneh. Sebab mohon maaf, sekali lagi saya pernah katakan, kalau saya telanjang di depan orang banyak, maka emosi yang muncul sebenarnya bukanlah emosi takut. Emosi yang muncul pertama adalah emosi malu. Tetapi Adam anehnya tidak menggunakan aku sembunyi sebab aku takut. Maaf, aku sembunyi sebab aku malu, aku telanjang. Tetapi Adam justru menggunakan emosi aku sembunyi sebab aku takut, aku telanjang. Dan buat saya itu adalah emosi yang sangat-sangat aneh. Berarti emosi negatif pertama yang muncul dalam hidup seseorang adalah orang itu ketika jatuh dalam dosa, maka dia ada dalam ketakutan. Jadi ketika Yesaya, saya pernah katakan pada Anda, Yesaya 60-61 berkata, bangsa yang ada dalam kegelapan sekarang telah melihat terangnya yang ajaib. Buat saya bahwa kegelapan di sana bisa berarti sangat besar menunjuk kepada bangsa yang ada dalam ketakutan. Ada 2 ketakutan utama yang ditunjukkan oleh Saul, dan buat saya sekaligus sebenarnya adalah 2 ketakutan utama yang ada dalam setiap manusia. Bahkan mulai dari kisah Kejadian di Taman Eden, kita akan menemukan 2 ketakutan yang sama. 1 Samuel 15 ayat yang ke-24 dan 1 Samuel 15 ayat yang ke-30 menunjukkan pada 2 penyebab, 2 sumber utama kenapa Saul ada dalam ketakutan. 1 Samuel 15 ayat 24, yang pertama ketika Saul berkata kepada Samuel, aku telah berdosa sebab telah kulangkahi titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi aku takut kepada rakyat, karena itu aku mengabulkan permintaan mereka.
Jadi ketakutan pertama dia berkata, aku takut sebab rakyat. Kita sudah belajar dari awal bahwa Saul punya ketakutan, rakyat akan meninggalkan dia, rakyat akan menjadi berbeda dengan dia, rakyat tidak akan menerima dia. Jadi ketakutan pertama adalah ketakutan akan insecurity, merasa tidak aman. Ketakutan pertama adalah ketakutan yang lahir dari insecurity, perasaan tidak aman. Saya punya teman yang sekian lama ada dalam bisnis, kemudian mulai merambah masuk ke dalam pelayanan. Dan dia pernah bilang begini pada saya, seumur-umur dalam dunia kerja, saya nggak pernah berhadapan dengan hal yang namanya insecurity. Seumur-umur nggak pernah. Nggak ada orang bilang, oh saya lakukan ini dalam pekerjaan sebab saya insecure, oh dia nggak secure. Enggak. Tapi anehnya saya baru masuk beberapa bulan, beberapa tahun dalam pelayanan, masih baru dalam pelayanan, saya sudah berkali-kali mendengar orang berkata, dia adalah pemimpin yang insecure, dia adalah orang yang insecure. Ada banyak hal yang dilakukan karena insecurity. Dan dia bilang itu adalah sesuatu yang sangat aneh. Dan saya setuju. Justru dalam dunia kerja di mana kita nggak perlu peduli dengan orang lain, kalau Anda ikut saya bayar, Anda nggak ikut saya pecat, kita nggak terlalu banyak bicara tentang insecurity. Tetapi ketika kita ada dalam pelayanan, maka salah satu penghalang terbesar manusia untuk memimpin dengan baik, salah satu penghalang manusia untuk ada dalam disiplin rohani yang baik adalah insecurity. Dan kedua, ayat 30, pada ayat yang ke-30, Saul kemudian memberi alasan kedua yang berbeda sebenarnya dengan alasan pertama di ayat 24. Pada ayat yang ke-30, alasan kedua dia berkata, tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku di depan para tua-tua bangsa. Jadi ketakutan yang kedua itu lahir dari insignifikan, perasaan tidak berharga, perasaan tidak bernilai, butuh pengakuan orang lain untuk merasa berharga. Dan buat saya dari awal, bahkan dari Kejadian pasal 3, penyebab utama kenapa Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kembali lagi sebenarnya, lahir dari dua alasan utama ini, insecurity dan insignificance. Merasa tidak aman dan merasa tidak berharga. Kenapa saya berkata bahwa Adam dan Hawa mengambil buah terlarang sebab merasa nomor satu, insecurity, merasa tidak aman. Ya, sebab godaan sang setan ketika dia berkata, engkau akan jadi sama seperti Allah. Keinginan untuk menjadi sama seperti Allah berarti adalah satu keinginan di mana Adam dan Hawa tidak perlu tunduk lagi kepada Tuhan. Adam dan Hawa tidak perlu lagi bergantung kepada Tuhan. Jadi kalau hari ini Anda butuh makan, ya udah Anda makan aja. Anda nggak perlu bergantung pada Tuhan untuk memberi Anda makan. Kira-kira begitu. Jadi ketika iblis berkata bahwa engkau akan jadi sama seperti Allah, maka godaan pertama adalah godaan di mana mereka bisa merdeka dari Tuhan. Tidak perlu bergantung kepada Tuhan. Iya, kalau Tuhan lagi good mood. Bagaimana kalau Tuhan lagi bad mood? Kalau Tuhan lagi marah-marah dan tidak memberi apa yang saya butuhkan. Teman saya bilang begini, memang lebih enak itu bergantung pada uang daripada bergantung pada Tuhan. Memang lebih enak. Sebab kalau Anda bergantung pada uang, Anda itu nggak perlu doa puasa buat dapat sesuatu. Ya kan gitu. Asal punya uang, ya Anda beli apa yang Anda inginkan. Kalau bergantung sama Tuhan kan susah Bapak Ibu. Gitu ya. Sudah punya uang belum tentu bisa beli kan gitu. Harus tanya Tuhan dulu, ya Tuhan ya bisa nggak? Harus dilihat dosa nggak dosa kan gitu. Tapi dia bilang bergantung pada mamon memang lebih enak. Anda butuh makan ya Anda beli, ada uang ya beli aja makan. Anda butuh rumah ya ada uang beli aja rumah. Anda butuh mobil ada uang ya beli aja mobil. Tapi kalau sama Tuhan kan seringkali enggak gitu. Harus tanya Tuhan dulu, boleh enggak? Kapan bisa dapat? Kan gitu, enggak pernah mudah. Hidup bergantung pada Tuhan adalah hidup yang tidak pernah gampang. Godaan pertama setan kepada Adam dan Hawa adalah godaan security, perasaan aman. Kamu nggak perlu lagi bergantung kepada Tuhan. Kamu bisa bergantung pada kekuatan dan kemauanmu sendiri. Makanya persoalan Tuhan terbesar dengan manusia adalah persoalan keinginan.
Nomor dua, ketika iblis berkata, engkau akan jadi sama seperti Allah, sebenarnya lahir dari insignifikansi, perasaan tidak berharga. Coba Anda renungkan baik-baik. Bukankah sejak dari awal bahwa Tuhan sudah mengatakan dia menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah? Bahwa sesungguhnya dia menciptakan manusia menurut rupa dan gambar Allah. Pemazmur bahkan berkata, siapakah anak manusia sehingga engkau menciptakannya hampir sama seperti Allah? Hampir sama seperti Allah. Tiba-tiba iblis menggoda Adam dan Hawa dan berkata, engkau akan jadi sama seperti Allah. Hei, renungkan baik-baik, renungkan baik-baik. Kamu sudah diciptakan menurut rupa dan gambar Allah. Dengan kata lain, kamu dalam penciptaan yang sempurna memang sudah serupa dan segambar dengan Allah. Tiba-tiba iblis mencoba menawarkan, kamu akan jadi sama seperti Allah. Dia mencoba menawarkan kita untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya sudah kita miliki berdasarkan kasih karunia. Sekali lagi ya. Dia mencoba menawarkan kita untuk mendapatkan sesuatu dengan usaha kita, sesuatu yang sebenarnya sudah diberikan kepada kita oleh karena kasih karunia-Nya. Dia sudah beri, dia sudah menjadikan kita menurut rupa dan gambar Allah. Tetapi kita selalu berusaha untuk meraih itu. Kita seringkali mencoba meraih cinta, kita coba seringkali meraih pengakuan orang pada orang yang salah. Kita seringkali mencoba meraih dan mencoba meraih pengakuan, merasa berharga saya justru pada orang-orang yang salah. Kita ini terlalu banyak membenci orang, memikirkan apa yang orang benci dari kita, dan seringkali sudah tidak punya waktu untuk mendengarkan orang-orang yang mencintai kita. Renungkan baik-baik. Kita seringkali itu selalu memberi waktu kita begitu banyak mendengarkan perkataan dari orang-orang yang membenci kita, sehingga anehnya kita udah nggak punya waktu untuk mendengarkan perkataan dari orang-orang yang mengasihi kita, peduli dengan kita. Saya pernah ngalami satu kali muat Instagram gitu ya. Salah muat, sebenarnya salah muat gitu. Ada satu statement saya yang memang ternyata tidak sesuai dengan apa yang dikatakan persis oleh Alkitab gitu. Tetapi secara umum prinsipnya benar, cuma saya salah mengutip. Nah, waktu saya salah mengutip dari 10 komen yang masuk, misalnya dari 10 komentar yang masuk, 9 komentar yang baik, 1 komentar yang buruk. Tapi coba Anda tebak. Sekalipun dari 10 komentar, 9 itu baik, 1 komentar yang buruk. Anda coba tebak, dalam pemikiran saya lebih memikirkan yang mana? Komentar yang baik atau komentar yang buruk? Gampang. Saya lebih memikirkan komentar yang buruk. Kenapa? Selalu kita memberi waktu, aneh ya, kita mencoba untuk mendapatkan pengakuan dari orang yang tidak suka dengan kita. Dan kita ini seringkali lupa bahwa kita ini sudah dicintai oleh orang-orang yang banyak yang ada di sekeliling kita. Kita terlalu sibuk membenci sehingga kita tidak punya waktu untuk mengasihi. Sama, godaan yang diberikan setan kepada Adam dan Hawa adalah Tuhan yang sudah mengasihi mereka, Tuhan yang sudah memberi begitu rupa kepada mereka, Tuhan yang sudah mengaruniakan sesuatu yang luar biasa, menjadikan manusia menurut rupa dan gambarnya. Tiba-tiba godaan setan adalah, yuk mari cari, yuk mari cari, yuk mari cari. Mari dapatkan sesuatu itu dengan usaha kita. Padahal Tuhan sudah memberikan dengan kasih karunia-Nya. Orang tua sudah mencintai kita. Tetapi anehnya waktu teman di luar sana membenci kita, tiba-tiba kita lebih mendengarkan perkataan orang yang membenci lebih daripada perkataan orang tua atau saudara yang mengasihi kita. Itu aneh. Itu yang terjadi sebab kita adalah makhluk yang menghendaki satu significance, rasa berharga, ingin diterima oleh semua orang. Coba tebak, Yesus sekalipun tidak akan bisa menyenangkan semua orang. Setuju ya? Tuhan sekalipun tidak akan pernah bisa menyenangkan semua orang.
Yesus nggak bisa menyenangkan orang Farisi. Yesus nggak bisa menyenangkan ahli Taurat. Makanya dia mati justru karena mereka. Tetapi Yesus sendiri nggak pernah bisa menyenangkan semua orang. Tetapi seringkali kita ini kepingin lebih dari Yesus. Mencoba untuk menyenangkan semua orang. Sesuatu yang Yesus sendiri nggak pernah melakukannya. Kehidupan Kristus hanya untuk satu, menyenangkan Bapaknya, sebab dia tahu bahwa sumber identitas sejati dalam diri manusia justru berasal dari hubungannya dengan Tuhan. Jadi saya mulai memikir, ya kita ini banyak melakukan sesuatu karena fear dan bukan lagi karena faith. Misalnya, orang memberi supaya diberkati oleh Tuhan. Sebenarnya dia memberi sebenarnya karena fear atau karena faith. Ya karena fear sebenarnya, karena ketakutan. Saya memberi supaya saya diberkati. Kalau saya nggak memberi berarti saya tidak diberkati. Kalau saya nggak diberkati berarti hidup saya bagaimana? Ketika saya memberi untuk diberkati, sebenarnya saya memberi bukan karena faith, bukan karena iman, tetapi saya memberi karena fear, karena ketakutan. Ada orang memberi bukan karena supaya diberkati, tapi ada orang memberi supaya dicintai Tuhan. Ya sama juga. Karena ketakutan, tetapi ketakutan yang lahir bukan dari security, insecurity, tetapi sebaliknya ketakutan dari insignificant. Saya memberi sebab supaya saya dihargai oleh Tuhan. Saya memberi supaya saya punya value di hadapan Tuhan. Saya memberi supaya saya dicintai oleh Tuhan. Coba tebak, sama seperti Adam dan Hawa, Anda sudah dicintai Tuhan. Yesus mati bahkan ketika kita masih berdosa. Tidak ada perbuatan kita yang tidak akan pernah menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Nggak ada perbuatan Anda dan saya yang akan pernah menjauhkan kita dari kasih Tuhan. Nggak ada. Anda buat, makanya Pak Kris Manusama pernah bilang begini di video yang viral kan. Anda doa 2 jam tidak akan membuat Tuhan mencintai Anda lebih. Anda berpuasa 2 jam tidak akan pernah membuat Tuhan mencintai Anda lebih. Anda baca Alkitab 2 jam tidak akan pernah membuat Tuhan mencintai lebih. Kenapa? Sebab Tuhan sudah mencintai Anda. Kemudian kan ditanya oleh Pak Kris Manusama, kalau begitu mengapa saya perlu berdoa 2 jam? Kenapa saya perlu membaca Alkitab 2 jam? Kenapa saya perlu saat teduh untuk 2 jam? Dan jawaban Pak Kris Manusama menurut saya bagus sekali ketika dia berkata, kita berdoa bukan supaya Tuhan mencintai saya lebih, kita berdoa supaya kita bisa mencintai Tuhan lebih. Saya memberi, saya saat teduh bukan supaya Tuhan mencintai saya lebih. Tuhan sudah cinta saya. Tetapi saya saat teduh, saya berhubungan dengan Tuhan supaya saya bisa mengenal Tuhan dan mencintai Tuhan lebih. Tindakan kita bukan supaya Tuhan mengasihi kita. Tindakan kita adalah bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan. Dan buat saya itu sangat benar. Itu membebaskan kita dari penyebab insignificance dan insecurity. Menurut saya itu sesuatu yang sangat bagus. Mereka yang hidup karena fear, seringkali tanpa kita sadar. Saya melayani Tuhan karena fear, karena ketakutan saya. Supaya saya merasa dipandang, supaya saya merasa berharga, supaya saya merasa bernilai, supaya saya diberkati Tuhan. Semua itu lahir karena fear dan bukan karena faith. Nah, kenapa kita perlu melakukan sesuatu karena faith? Buat saya dan bukan karena fear. Berarti ada orang nomor satu, ada orang yang melakukan sesuatu tanpa faith. We have action without faith. Kita punya tindakan tanpa iman. Betul, dalam Yakobus pasal 2 dia berkata semua iman harus punya tindakan. Sebab iman tanpa tindakan, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya apa? Mati. Tetapi dalam Roma dia berkata, tidak semua tindakan itu lahir dari iman. Hanya tindakan yang lahir dari imanlah yang berkenan kepada Tuhan. Sekali lagi, semua iman itu butuh tindakan. Tetapi tidak semua tindakan berasal dari iman. Sebab hanya tindakan yang berasal dari imanlah yang berkenan di hadapan Tuhan. Persoalan dengan Saul adalah ketika dia dikendalikan oleh fear dan bukan dikendalikan oleh faith, semua tindakannya, semua actionnya itu tidak lahir dari iman.
Semua tindakannya, nomor satu, tidak lahir dari iman. Yang kedua, semua ketaatannya, semua obedience-nya tidak memiliki submission, penyerahan diri. Obedience, action without faith, tindakan tanpa iman. Yang kedua, obedience without submission, ketaatan tanpa penyerahan diri, submission. Ketaatan bicara tentang apa yang kita kerjakan di luar. Ketaatan bicara tentang apa yang kita kerjakan di luar. Submission bicara tentang apa yang ada di dalam hati kita. Betul, Tuhan mau kita taat. Tetapi Tuhan mau ketaatan kita lahir dari sebuah submission, penyerahan diri. Sesuatu yang berasal dari dalam kita. Sebab ada orang taat hanya karena dari luar. Orang Farisi taat. Ahli Taurat taat. Tetapi ketaatan orang Farisi dan ahli Taurat tidak pernah lahir dari submission kepada Tuhan. Penyerahan kepada Tuhan. Ada banyak orang berusaha taat, tetapi ketaatan mereka tidak lahir dari submission. Contoh yang paling mudah adalah Saul. Anda ingat itu sebabnya Samuel harus mengingatkan kepada Saul. Saul, ingat baik-baik. Mana yang Tuhan lebih suka? Korban bakaran, korban sembelian, atau hati yang dengar-dengaran? Hati yang dengar-dengaran. Saul berkali-kali mengatakan pada Samuel, tapi toh pada akhirnya aku taat. Betul. Aku tidak membunuh semua kambing domba. Tetapi kambing domba ini pun sebenarnya untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Betul, aku tidak melakukan itu semua. Sebab semua yang Tuhan perintahkan, toh pada akhirnya aku berikan kepada Tuhan. Dia selalu bersembunyi di balik ketaatan. Atau istilah kita roh agamawinya. Tetapi Samuel menunjukkan bahwa ada ketaatan seringkali tidak disertai dengan hati yang dengar-dengaran. Hati yang sungguh-sungguh submit kepada Tuhan. Ada orang taat hanya tadi itu karena ingin diberkati. Ada orang taat hanya karena terpaksa. Ada orang taat supaya ditolong oleh Tuhan. Tetapi ketaatan yang Tuhan mau adalah ketaatan yang lahir dari sebuah hati yang menyerah kepada Tuhan. Hasil dari hidup dari fear dan bukan faith adalah nomor satu. Saul punya action tapi tidak punya faith. Punya tindakan tapi tidak punya iman. Yang kedua, Saul punya ketaatan tetapi tidak punya submission, penyerahan diri. Dia punya ketaatan tapi tidak punya hati yang dengar-dengaran. Yang ketiga, yang terakhir, dia punya relationship tetapi tidak punya love. Dia punya hubungan tetapi dia tidak punya cinta. Dia punya hubungan, tetapi dia tidak punya cinta. Tanya pada Saul, apakah Saul punya Tuhan? Saul cinta Tuhan? Saul berhubungan dengan Tuhan? Kemungkinan besar Saul akan berkata ya. Saul menyembah Tuhan. Saul beribadah pada Tuhan. Tetapi Saul tidak punya cinta kepada Tuhan. Kalau Anda baca baik-baik, ayat 25, 1 Samuel 15 ayat 25. 1 Samuel 15 ayat yang ke-25. Anda baca 1 Samuel 15:25. Saul bilang begini, maka sekarang ampunilah kiranya dosaku, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Dia berkata, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan. Tapi perhatikan ayat yang ke-30. Kalimat yang hampir serupa, tetapi ada perbedaan besar. Ayat 30, 1 Samuel 15:30. Tetapi kata Saul, aku telah berdosa, tetapi tunjukkanlah juga hormatmu kepadaku sekarang di depan para tua-tua bangsaku dan di depan orang Israel. Perhatikan, kembalilah bersama-sama dengan aku, maka dia bilang apa? Aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Perhatikan, seakan-akan 1 Samuel 15:25 dan 1 Samuel 15:30 itu sama, tetapi sebenarnya tidak sama. Ayat 25 dia berkata, kembalilah supaya aku bisa sujud menyembah kepada Tuhan. Tetapi ayat 30 dia bilang begini, maka aku akan sujud menyembah kepada Tuhan Allahmu. Ada kata mu di belakang. Tuhan Allahmu. Tunggu dulu. Tuhan Allahmu berarti Saul mau bilang sama Samuel begini. Yuk mari kita sujud menyembah
di depan Tuhan Allahmu, itu Allahmu, itu bukan Allahku. Saul punya hubungan, dia punya agama. Tetapi sebenarnya dia mau bilang satu hal. Itu penyembahan kepada Tuhan Allahmu. Yahweh yang kamu sebutkan, itu Tuhan Allahmu, Samuel. Itu tidak pernah menjadi Tuhan Allahku. Anda lihat yang dicari oleh Saul sebenarnya hanya rasa hormat. Dia tidak butuh Tuhan sebenarnya hari ini. Yang dia butuhkan adalah dia pakai Tuhan untuk menemukan rasa hormat. Dia pakai Tuhan untuk menemukan security dan significance. Makanya dia bilang sama Samuel, itu Tuhan Allahmu dan bukan pernah menjadi Tuhan Allahku. Tidak pernah menjadi Tuhan Allah. Dia punya agama, dia punya hubungan, tetapi sebenarnya dia tidak punya cinta. Beda dengan Daud, kalau Anda pergi ke Mazmur 51 ketika Daud berdosa. Anda masih ingat Mazmur 51 ayat 13, tiba-tiba Daud bilang apa? Jangan buang aku dari hadapanmu. Jangan ambil rohmu yang kudus daripadaku. Bagi Daud, Tuhan mau ambil semua ini tahta, silakan ambil. Tapi ada satu hal yang Tuhan tolong jangan pernah ambil. Jangan ambil rohmu daripadaku. Jangan buang aku dari hadapanmu. Buat Daud, dia punya relationship. Tapi relationship-nya dengan Tuhan adalah relationship yang lahir dari sebuah cinta. Yuk, mari kita jangan terjebak pada persoalan besar ini. Kita punya action without faith. Kita punya obedience without submission. Kita punya relation without love. Tapi sebaliknya, biarlah setiap tindakan kita lahir dari iman kita, setiap ketaatan kita lahir dari penyerahan kita, dan setiap hubungan kita dengan Tuhan lahir dari cinta kita kepada Dia. Hari ini, pagi ini, mengingatkan kembali lagi, yuk jatuh cinta lagi dengan Tuhan. Kasih Dia Tuhan yang luar biasa. Jangan mencoba mencari sesuatu yang Tuhan sudah berikan kepada kita dari orang lain. Temukan arti kepuasan sejati hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita siapkan perjamuan kudus. Kita siapkan perjamuan. Jangan buang aku dari hadapanmu. Jangan ambil rohmu dariku. Jadikan aku bagian keselamatanmu. Jangan ambil rohmu dariku. Hari ini mari kita datang pada Tuhan. Biarlah doa Daud menjadi doa kita. Tuhan, satu hal yang kami rindukan lebih dari segala sesuatu. Kami mencintai Engkau. Sebab Engkau sudah lebih dulu mencintai kami. Biarlah setiap pelayanan kami, setiap pemberian kami, itu lahir bukan karena kami mencoba memanfaatkan Tuhan. Lahir bukan karena kami coba untuk menggunakan Tuhan demi kepentingan pribadi kami. Tetapi lahir dari sebuah hubungan sebab kami tahu Tuhan sudah lebih dulu mencintai kami. Kami adalah orang-orang yang dicintai oleh Tuhan. Kami adalah orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat cintamu, terima kasih buat kasih sayangmu. Terima kasih buat kebaikan-kebaikan.
Yesus pada perjamuan makan malam terakhir mengambil roti, mengucapkan berkat atasnya, memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang telah dipecahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah Anda bahwa ini bukan lagi roti biasa, tapi inilah persekutuan dengan tubuh Kristus. Kita manunggal, kita satu dengan Dia. Dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam Dia. Kita ada dalam perjanjian dengan Dia. Kita menjadi satu di dalam Kristus. Kalau Anda percaya, mari kita terima dengan iman, kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kalau sudah, mari angkat cawan di tangan kanan Anda. Yesus kemudian mengambil cawan, mengucapkan syukur atasnya, dan berkata, inilah cawan perjanjian baru, darahku yang telah ditumpahkan untuk pengampunan dosa bagi semua orang. Percayakah Anda bahwa ini bukan lagi cawan anggur biasa, tapi ini ada persekutuan dengan darah Yesus? Kalau Anda percaya, mari kita terima dengan iman, kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Syadabaya rabaya rabasan. Syarabashanda ya ramata kaya rabasan. Mari yang bertugas untuk doa syafaat. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bisa bersekutu bersama menyembah-Mu meskipun lewat online. Terima kasih atas firman-Mu yang luar biasa pagi ini. Kami percaya firman-Mu pagi ini menjadi kekuatan dan bertumbuh dalam kehidupan kami, membuat kami semakin diperbarui di dalam Engkau. Berikan Pak Doni lebih lagi dalam pembahyuan yang daripada-Mu Tuhan, supaya lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dimenangkan dan semakin mengenal-Mu. Berkati kehidupannya dan keluarganya, istri dan anak-anaknya dengan berkat yang dari surga. Kami bersekutu untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Bebaskan dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Biar Engkau yang menudungi dan melindungi Indonesia, sehingga Indonesia bisa dan mampu melewati pandemi yang sedang melanda dunia ini. Biarlah melalui pandemi ini semakin banyak jiwa-jiwa yang berbalik dan datang kepadamu. Biarlah kemuliaan-Mu dinyatakan di Indonesia. Untuk pemimpin tertinggi bangsa ini, Bapak Presiden Jokowi dan jajarannya, sampai yang terendah, berikan hikmat dan kekuatan yang daripada-Mu untuk bisa membawa bangsa ini semakin baik dan sejahtera dengan merata. Dan biarlah rakyat Indonesia semakin dewasa dan tidak mudah dipecah belah. Biarlah hikmat dan karakter yang daripada-Mu menguasai bangsa ini. Untuk VOW mulai dari leader kami, Nita, berikan kekuatan, kesehatan, dan hati yang selalu murni di hadapan-Mu, sehingga membawa jiwa-jiwa semakin mengenal-Mu dengan benar, sehingga VOW menjadi rumah bagi jiwa-jiwa yang terluka dan butuh kasih dan pertolongan-Mu. Berkati dan sertai setiap langkah hidupnya, berkati rumah tangganya, anak-anaknya, suaminya, dalam pekerjaan apapun yang dikerjakan berhasil dan menjadi berkat. Dan tim VOW, WL, pemusik, dan lain-lain, Kau yang perhitungkan segala jerih lelahnya. Kau yang balas berlipat kali ganda. Setiap yang hadir pagi ini maupun anggota VOW yang nggak bisa hadir, berikan kesembuhan bagi yang saat ini sakit, dan kekuatan stamina yang baik. Berikan kami hati yang selalu haus dan lapar akan Kau. Biar setiap tindakan kami berasal dari iman, bukan karena ketakutan kami. Kami mau menikmati hubungan kami dengan-Mu, Bapa, seperti Daud. Engkau tahu setiap seruan hati kami. Engkau tahu apa yang kami rasakan,
Kami percaya tidak pernah sekalipun kami ditinggalkan. Kami yakin penantian kami tidak akan sia-sia di dalam Engkau. Engkau akan memberikan kami lebih dari yang kami butuhkan, dan kami doakan di waktu yang tepat. Terima kasih Bapak atas segalanya, atas kasih-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita angkat dua tangan kita, terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang dan syafaat daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan, penghiburan, kekuatan, sukacita, damai sejahtera, kemenangan, hikmat, wahyu, urapan daripada Roh Kudus menyertai kita sekalian, menjadikan kita terang di tengah-tengah kegelapan, garam di tengah-tengah ketawaran, kesaksian bagi mereka yang terhilang, penghiburan bagi mereka yang meneteskan air mata, kekuatan bagi mereka yang lemah, dan menjadikan kita berkat bagi mereka yang membutuhkan. Biarlah berkat ini tinggal tetap dalam hidup kita, keluarga kita, pekerjaan studi, masa depan Anda dan saya, dan seluruh keturunan kita diberkati oleh Tuhan, mulai daripada pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dilawat diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, 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 amin.